Bismillahirrohmanirrohim. Salat subuh dan majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang boros, gimana ya? Boros itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada israf, ada tabdzir. Iya. Jadi kalau israf itu berlebihan dalam melakukan sesuatu atau menginfakkan harta. Jadi kadang-kadang kalau israf itu berlebihan, dia ada juga dalam hal ibadah, bisa juga israf, bisa juga berlebihan. Cuma hati-hati kalau ada yang nanya, gimana pembatasan antara zikir dengan berlebihan ini? Nah jemaah, pokoknya yang penting kita sudah memenuhi semua kebutuhan pokok. Nah kalau kurang dari itu berarti kikir. Ya kalau anak-anak kita sudah disekolahkan, dikasih makan, kasih pakaian, ya sudah itu pas. Kalau kemudian kurang makannya, kikir. Ya cuma makan aja, nggak mau kasih uang, kikir. Ya kalau punya uang nggak mau beli buah, kikir. Ya punya sudah dikasih seragam semuanya, sepatunya sudah komplit, tapi gak usah beli kaos kaki lah, buat apa? Kikir namanya jemaah. Ya pokoknya kalau yang penting kewajiban dan kebutuhan pokok. Nah kemudian jemaah hati-hati kalau sudah di luar kebutuhan pokok itu bisa jadi israf. Ya hati-hati kalau sudah di luar dari kebutuhan pokok itu bisa jadi israf. Sudah makan malam, ya tiba-tiba teng apa nasi goreng panggil, hati-hati jemaah, itu sudah bisa israf. Ya jadi saya ingat benar jemaah dulu itu orang tua saya itu senang benar beli jas, ya. Kalau beli jas, jadi jasnya itu satu, ada lemari kan ada berapa pintu, itu satu pintunya itu khusus jas dia, ya. Lemari saya ini ngapain nih jas banyak benar, ya ada mungkin ada 10 jasnya itu, kan? Apa jas banyak ini gitu. Nah, begitu saya sudah lulus kuliah, ya orang sudah pensiun katanya, nah, ambillah jas papa itu. Cuma jas segini, macet. Saya bilang, Pak, makanya Pak, itu kalau punya uang jangan banyak beli jas. Orang waktu itu lagi pengen. Ya, jadi itu namanya israf. Ya walaupun orang tua juga mesti itu israf. Ya, jadi hati-hati jemaah Allah. Kadang-kadang ada ibu rumah tangga yang beli piring gak jelas jemaah. Piringnya berlusir-lusir ditaruhnya di lemari, gak dikeluarin. Ya, kenapa nih? Makan banyak-banyak. Nanti kalau ada kenduri, kalau si ini kawin, si itu kawin, ngapain jemaah sekarang orang kenduri banyak kan pakai catering, ya nggak pakai gelas sendiri. Kalau ada keluarga, kalau ada kumpul gimana? Ya jemaah kalau kadang-kadang paling kumpul 50 orang, ya tapi gelas piringnya bisa sampai ya 10 lusin. Jadi namanya israf. Memang dia butuh. Jadi israf itu dia butuh juga. Dia butuh. Ya, tapi butuh di atas kelebihan. Ya, jadi dia berlebihan dari yang dibutuhkan. Nanti kita akan lihatkan gambarnya. Sedangkan tabdzir jemaah adalah mengeluarkan sesuatu yang benar-benar dia nggak perlu. Ya, kadang-kadang beli perhiasan untuk rumah, ya lukisan yang nggak ada perlunya kadang-kadang jemaah. Ya, ini gambarnya jemaah ya tentang israf. Berlebihan itu ini. Yang kunci itu kebutuhannya. Tapi kalau orang israf itu jemaah sampai melebar-lebar keluar. Nah, yang hitam-hitam itu adalah kelebihannya. Ya itu namanya israf. Ya. Kalau tabdzir lain lagi begini. Kalau tabdzir, ya benar-benar nggak ada hubungannya jemaah. Dia bisa sendiri. Ya kebutuhan sendiri. Ya yang dibelinya tidak ada kaitannya dengan kebutuhan sama sekali. Ya. Baik, kemarin juga sudah penyebab boros. Yang pertama karena suka pamer jemaah, ya. Suka pamer. Apa contohnya jemaah? Bikin acara-acara reuni,
Ya, hati-hati jemaah rahimahullah. Banyak sekali pemborosan dalam acara reuni. Ya, kadang-kadang bertua-tua orang itu ya. Itu. Kadang-kadang bikin acara reuni 1 tahun 4 kali. Ya. Satunya reuni SD, satu lagi reuni SMP, satu lagi reuni SMA, satu lagi reuni geng. Ya, Pak. Ya, di SMP bikin geng, bikin reuni. Satu lagi reuni geng SMA, satu lagi reuni geng kuliah. Itu reuni macam-macam coba. Ya, biasanya kita ini orangnya sukses. Sukses. Kalau dia pas-pasan, kayak saya ini nggak berani reuni, paling datang aja kita. Nah jemaah, ya kebanyakan orang kenapa? Kayak memamerkan sebenarnya. Walaupun pokoknya biar tekor asal kasor, pokoknya begitu prinsipnya. Ya jadi pertama jemaah kita pamer. Yang kedua pendidikan masa kecil. Orang tua yang boros, ya cenderung akan punya anak yang boros juga. Ya. Demikianlah. Jadi dia belajar dari mana jemaah? Ya dia bisa belajar hidup hemat dari mana? Ya dari orang tua. Kalau orang tuanya gak hemat, ya begitu. Dia pikir ya memang seharusnya begitu. Ya. Jadi pernah ada seorang istri boros jemaah mau cerai dengan suaminya. Kenapa? Suami kikir. Ya. Jadi kemudian saya tanya, kikirnya di mana? Ya Ustaz, anak-anak kan liburan sekolah. Ya, masa maunya itu ke sekitaran Bekasi aja. Jadi ibu maunya kemana? Sekali-sekali lah kita pakai uang kita untuk jalan-jalan kemana? Ke Bali kayak, ke Singapura kayak, ke Malaysia. Saya bilang ya Allah Bu, kenapa? Ya itu kalau orang tua saya dulu begitu. Nah inilah jemaah rahimahullah. Ya anak belajar dari orang tua, guru sifatnya. Hati-hati. Ya jadi sebenarnya Anda kalau itu perlu betul-betul ya menjalankan. Ini kira-kira kalau ditiru anak saya betul-betul nggak hasilnya. Apalagi tidak paham agama. Nah, tidak paham apa? Yang pertama dia tidak paham batas. Maaf kadang ya pada beberapa ibadah tertentu Allah sudah katakan batas. Ya, katakan batas supaya jangan berlebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah wa may yata'adda hududullah tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun." Subhanallah. Itu adalah batas-batas Allah. Jangan kamu pahami. Maka siapa yang melampaui itu dialah orang yang zalim. Ya zalim itu boros yang tak orang. Ya, apa? Tadi kita katakan infak, jangan berlebihan jemaah. Ada nggak orang infak? Ada jemaah. Ada ustaz yang kalau ceramah jemaah habis barang jemaahnya. Bawa apa? Bawa motor, hilang motornya. Bawa motor, hilang motornya. Bawa HP, hilang HP-nya. Nah ini jemaah nggak boleh. Bahkan di dompet pun jemaah nggak boleh Anda keluarkan semua buat infak, sepertiga maksimal. Ya, batasan infak itu sepertiga, nggak boleh keluar semua. Bahkan untuk zakat jemaah, kalau masih ada kebutuhan nggak boleh keluar itu. Sedekah boleh. Ya. Zakat itu kalau masih ada kebutuhan, ya anak masih sekolah, ya, itu tidak bisa dikeluarkan kecuali dia punya tabungan tersimpan selama 1 tahun persis baru boleh dikeluarkan. Itu pun jumlahnya harus mencapai batas. Ya, itulah makanya Allah sudah tetapkan batas-batas. Apalagi ya batas wudu. Ya, Nabi kita sudah tetapkan batas wudu. Makanya jemaah Nabi itu udah tahu nantinya masjid-masjid kita itu bakal pakai keran. Ya, keran itu bakal boros airnya. Satu orang Pak kalau pakai keran itu airnya itu bisa 4 gayung, bisa 5 gayung. Makanya Nabi sudah kasih contoh. Wudunya itu pakai mangkok. Ya, kalau kita sekarang pakai gayung gimana? Makanya Nabi nyuruh kita wudu di rumah. Kenapa? Nabi udah tahu nanti bakal kalau wudu di masjid itu boros. Kecuali kita mau Pak dikecilin airnya jemaah. Ya dikecilkan enggak. Ini banyak saya lihat orang kalau wudu bros air bros. Ya Allah jemaah itu pemborosan. Memang uang Anda juga jemaah, tapi itu gaya. Makanya dilarang oleh Nabi. Ketika suatu hari Nabi ya pernah lihat sahabatnya sedang berwudu, ya kata Nabi, ini kenapa kok kamu boros? Sahabat tanya, ya Rasul, apakah ada boros kalau untuk ibadah? Iya, walaupun kamu wudu di sungai pun ada kata boros. Artinya jemaah Nabi kita mengajarkan gaya itu, nggak boleh kita boros jemaah rahimahullah, ya, gitu. Jadi makanya kata Nabi, sebaik-baik orang itu adalah dia berangkat dari rumah untuk masjidnya berwudu dulu di rumahnya jemaah.
Ya, memang di zamannya Nabi memang belum ada tempat wudhu di masjid, cuman jemaah ini merupakan sinyalemen bahwasanya tetap saja walaupun sekarang ada tempat wudhu di masjid, disunahkan wudhu di rumah. Kenapa jemaah? Ya, ya seperti itu saya lihat ya, karena sinyalemennya adalah ya banyak orang boros air di masjid. Ya, itu baik. Kemudian apa? Ya, patokan qiyamul lail. Ada orang qiyamul lail semalam suntuk. Ya, cuma tidur sebentar. Ya, ini biasanya orang-orang tua aja. Ya, cuma tidur sebentar, sejam 2 jam langsung bangun. Enggak, patokannya sudah setengah atau sepertiga, kalau disunahkan tidur lagi. Bahkan kalau untuk orang-orang pekerja, ya menurut saya lebih baik didekatkan ke subuh, setengah jam bangun qiyamul lail, kemudian langsung subuh, tidak apa-apa jemaah. Apalagi kemudian karena ingin berpahala tanpa mengindahkan batas, itu dia antara tidak paham agama. Ya, jadi ingin berpahala tanpa mengindahkan batas, pengen sebanyak-banyaknya, infak sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya, sebagainya jemaah. Ya, itu artinya dia tidak mengerti agama. Ya, nah ini juga termasuk nih ya, mohon maaf ya. Ini sekarang ini ada yang nanya tadi tentang nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban gimana ini? Ya, ibu saya tuh ketakutan terus jemaah. Ya, saben tahun nanya, mana nisfu Sya'ban? Bukan nggak boleh. Ya, cuman hadisnya lemah. Tentang hadis ditutupnya buku, ya, ditutupnya buku amal di tiap nisfu Sya'ban, itu hadisnya lemah. Silahkan mau laksanakan hadis lemah, silahkan, tapi saya nggak laksanakan. Ya, jadi orang mau puasa, masa dilarang? Yang nggak dilarang puasa, silahkan puasa. Ya, gitu. Masa puasa dilarang? Ya, mau sholat sunat silahkan jemaah. Masa sholat sunnah dilarang? Ya, cuman kalau mau tanya tentang nisfu Sya'ban gimana? Hadisnya lemah. Ya, baik. Baik, kemudian apa lagi yang bikin orang boros cuma lingkungan pergaulan. Ya, nyekolahkan anak-anak di sekolah jet set, ya, di sekolah-sekolah mewah, biasanya Anda harus siap-siap. Ya, anak Anda akan keluar pengeluaran-pengeluaran yang ya di luar perkiraan. Kenapa? Ya itu resiko di lingkungan pergaulan seperti itu jemaah rahimakumullah. Ya, baik, itu sudah dibahas kemarin nih. Saya bawakan hadisnya tentang batas wudhu dan mandi. Ini hadisnya banyak jemaah, saya cuma bawa salah satu aja. Kata Anas bin Malik, ya, Nabi itu mandi dengan 1 sok hingga 5 mud, ya, dan berwudhu dengan 1 mud. Nah, ya, jadi 1 mud itu 2 genggam telapak tangan. Ya, lebih boleh aja, cuman dia berlebihan jemaah rahmatullah. Ya, yang terbaik itu batasan Nabi. Ya di sana kan kurang air di sana, apa namanya, gurun. Iya jemaah, tapi kan kata Nabi, boros itu bisa terjadi walaupun kita berwudu di sungai. Nah, ya, makanya ini Nabi kita ngasih contoh. Kata Anas bin Malik, Nabi kita mandi dengan 1 sok hingga 5 mud. 5 mud itu berarti Pak, kalau 1 sok itu 4 mud, ya. Jadi 1 mud itu begini cuma, ya. Tapi kan ini saya kecil. Mungkin kalau orang-orang Arab besar-besar tangannya, jadi menurut saya 1 mangkok besar lah, ya. 1 mangkok besar. Jadi Nabi kita itu berwudu 1 mangkok besar, ya mungkin segayung lah, ya. Kemudian dia mandinya 1 mud, ya 5 lah, ya 5 gayung mandinya jemaah rahimahullah. Cuma sekarang kan kita pakai sabun. Sabun itulah jemaah yang susah kita itu. Sabun itu licin, jadi mesti agak banyak dikit airnya. Ya, cuman jemaah ya jangan sampai kita mandi ya kayak orang-orang barat, ya mandi itu pakai bak. Ya sebab airnya ya Masya Allah, ya. Jadi kita sudah punya budaya sendiri, ya jangan pakai budaya yang lain. Baik. Apalagi batasan berbuka, ya jemaah, saya ada tantangan nih, bisa nggak Anda, ya kan kita Ramadan itu makan cuma 2 kali, biasanya makan 3 kali. Saya bikin tantangan nih, ya yuk Ramadan ini kita tantangan, ya puasa kita anggaran makannya lebih sedikit daripada anggaran makan di luar puasa. Bisa nggak jemaah? Ya. Makanya Nabi kita ngasih contoh begitu, ngasih makan buka puasa pakai kurma sama air. Ya, jangan banyak-banyak. Ya, yalah udahlah ya. Kalau mau pakai kue bolu sama pisang goreng silahkan. Tapi jemaah jangan sampai kita berhura-hura dengan hawa nafsu ketika bulan suci Ramadan. Jadi tantangan saya ya untuk Anda, bisa nggak Ramadan ini kita berpuasa anggaran makannya lebih sedikit daripada anggaran hari-hari biasa. Ya, kenapa? Anda cuma makan 2 kali, artinya jemaah ada yang nggak beres kalau sampai Anda
buka puasa. Mohon maaf kalau Anda anggaran makannya lebih besar daripada bulan-bulan biasanya, ya. Apalagi ini dia batasan qiyamul lail yang saya tadi bilang, ya. Jadi batasan qiyamul itu setengah malam terakhir atau sepertiga malam yang terakhir. Itu pun ditambah dengan tidur. Ya, artinya Nabi kita sholat tahajudnya nggak lama-lama sebenarnya. Baik. Selanjutnya, nah ini penyebab boros yang selanjutnya adalah balas dendam jemaah. Ya, balas dendam. Kenapa? Dulu hidupnya susah. Ya. Ketika sekarang sudah kaya, udah jadi pegawai negeri, udah jadi pegawai departemen keuangan, beli Rubicon cuma, gitu ya, nah gitu ya. Jadi boros, mungkin dulunya susah orang ini, ya. Jadi kalau tadi ada orang kaya, dididik orang tua untuk boros, sekarang dulunya orang susah, ya. Jadi gini jemaah, orang itu kalau nggak diajar ridho, ya dalam kondisi susah, ya nanti ada dendam di sini, ya, dendam dia. Kesel, kenapa kok saya bisa entar awas kapoknya kalau saya kaya. Ini jemaah, makanya jemaah Allah itu mengajarkan kita ridho, Nabi kita mengajarkan ridho saat kita sedang susah, ya. Kalau kita ridho jemaah, insya Allah ketika kita sudah keluar dari kesusahan, ya nggak ada yang harus dibalas, nggak ada kemarahan, ya jemaah. Artinya ketika dia susah ada emosi di situ, emosi yang dipiara terus. Sedangkan emosi jemaah, emosi awas, emosi itu nutup akal sehat Anda, ya. Emosi jemaah kalau disimpan di dalam hati itu namanya jadi dendam. Emosi itu dari api, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa kata Nabi? Al-ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Wa syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan Allah dari api. Jadi jemaah kalau kita nyimpen kemarahan dalam hati yang kita sebut dengan dendam itu, nanti api dalam hati ini akan membakar hati kita. Hatinya jadi ngoreng, hati jadi berpenyakit, timbul macam-macam penyakit jemaah, yaitu akhirnya nutup akal sehat kita. Begitu kita sudah bisa melampiaskan kemarahan itu, begitu selesai dari kehidupan susah, berpuas-puasan dia jemaah rahimahullah dengan kehidupan yang boros, ya. Baik, selanjutnya apa lagi? Ya, orang boros jemaah karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jemaah, hawa nafsu itu juga nutup akal sehat, ya. Makanya kalau Anda belanja jemaah, dimanapun Anda berada selalu ada musiknya. Musik itu jemaah, ya, dia mengobarkan hawa nafsu. Kadang Anda masuk supermarket jemaah, enak dengar musiknya jemaah, tapi Anda nggak sadar hawa nafsu Anda itu diketuk, ya, distimulan di situ dengan musik ini. Sehingga apa? Anda tadinya cuma mau belanja sampo, tapi keluar kok bisa beli roti, ya bisa beli susu, bisa beli macam-macam jemaah rahimahullah. Ini artinya Anda nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Apa ya buktinya bahwasanya hawa nafsu nutup akal sehat jemaah? Bahwasanya jemaah Allah sudah bilang orang kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu jadi binatang, mirip binatang. Kenapa? Akal sehatnya tertutup. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu lihat orang yang ngikutin hawa nafsunya? Afa anta takunu 'alal wakila. Apa kamu bisa jadi penolong untuknya? Ya. Am tahsabu annahum anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun. Apa kamu kira sebagian besar mereka masih bisa mendengar dan berpikir? Jemaah, artinya apa? Ketutup semua akal sehatnya. Inhum illa kal an'am bal adallu. Sebenarnya sudah kayak hewan ternak. Jemaah, kalau Anda sudah dikuasai oleh hawa nafsu dengan keinginan Anda sendiri, ya, maka ya tertutuplah semua akal sehat jemaah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Siapa yang dia berjihad, jihadlah untuk dirinya sendiri. Kenapa jemaah? Yang paling susah itu ngelawan diri kita jemaah. Melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Kayak nih kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u li nafsi, aku tidak bisa membebaskan diriku karena inna nafsala ammartum bisu, hawa nafsuku selalu mendorong pada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah ya. Ini yang tadi. Baik, selanjutnya orang boros jemaah karena bisa juga karena dia gangguan jiwa. Dia kena gangguan jiwa. Gangguan jiwa apa itu? Yang pertama, luka traumatik di masa kecil, ya. Anak yang suka digebukin, suka dibully, suka dilecehkan, ya, tidak ditunaikan hak-haknya jemaah, nanti jiwanya akan terluka.
saya sudah jelaskan jemaah, Rasulullah pun dibersihkan ya dirinya dari luka-luka ini. Kapan bersihkannya? Ketika masa kecil di kampung di kampung Bani Sa'ad, di kampung ibu susunya Halimatus Sa'diyah, dibelah dada Nabi, dikeluarkanlah gumpalan hitam. Apa itu? Luka-luka traumatik di masa kecil. Jemaah, orang yang mengemban jiwa seperti itu tidak akan bisa berpikir dengan benar ya. Nah, makanya jemaah akhirnya dia bisa ya aneh-aneh ya tindakannya itu, sikapnya akan aneh-aneh ya. Lalu ada lagi gangguan jiwa yang lain, apa namanya? Bipolar. Bipolar ini jemaah dulu namanya manis depresif, gangguan mood ya. Jadi kadang-kadang dia jadi mania itu senang banget, merasa luar biasa, senang banget. Akhirnya cuma dia bisa traktir, orang nawarkan barang beli semua sama dia, diborong semua jemaah. Itu namanya manis depresif. Nah, artis banyak yang kena seperti itu ya. Nah, begitu dia kena depresif jemaah, jadi begini, manis depresif. Begitu dia kena depresif jemaah, langsung marah-marah, sedih, nyumput di kolong meja, masuk gudang, mecahkan kaca ya, banting HP, suami dipukulin, istri dipukulin ya, langsung cerai. Makanya jemaah artis itu banyak yang kawin cerai. Kenapa? Inilah banyak penyakit artis, namanya bipolar. Nah jemaah, orang kalau sedang mood ya, orang yang bipolar itu ketika dia sedang mood, sedang manis, sedang mania ya, dia bisa borosnya luar biasa jemaah, habis duit dalam semalam ya. Tuh, apalagi penyakit namanya histrionik atau HPD ya, histrionic personality disorder. Jadi dia suka jadi pusat perhatian cuma, dia akan berikan semuanya, akan keluarkan apa saja untuk menarik perhatian orang. Nah, itu jemaah ya. Ya ternyata banyak jemaah ya orang boros terkena gangguan jiwa sebenarnya ya. Jadi bikin apa aja untuk menarik perhatian orang, ngundang orang rame-rame, entah apa tujuannya, traktir sana traktir sini jemaah. Itu orang kena penyakit histrionik. Lalu penyakit erotomania, delusi tentang dirinya, yakin disukai orang jemaah. Jadi karena dia merasa disukai orang jemaah, dia ini akan baik banget sama orang ya, akan kebaikan ya. Anda punya nggak saudara begitu, atau anak begitu, atau istri Anda begitu ya? Yang suka kebaikan itu biasanya perempuan ya Bu ya, mohon maaf ya. Jadi nggak bisa kontrol dia ngasih sama orang, nggak bisa kontrol bantuan dia untuk orang lain ya. Kasih sebanyak-banyaknya. Ternyata jemaah ya, itulah penyakit jiwa. Baik. Nah ya, sekarang apa keburukan boros? Nah, ya, jemaah boros. Kan tadi saya bilang boros itu ada israf berlebihan atau tabzir mubazir. Dua-duanya sama-sama buruk. Cuma tabzir itu lebih buruk daripada israf. Kenapa? Kalau israf itu jemaah kita masih perlu, ya, kita masih perlu, cuman berlebihan. Kalau tabzir benar-benar gak ada perlunya sama sekali. Baik, kita lihat ya satu persatu apa keburukan boros ini. Yang pertama jemaah, boros itu dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak-anak Adam, hai kaum muslimin, pakai semua perhiasanmu, pakai busana-busanamu yang bagus tiap masuk masjid. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah. Jadi tiga nih jemaah ya. Allah ngomong soal pakai busana, pakai perhiasan, yang kedua makan, yang ketiga minum. Tapi semuanya digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Kenapa jemaah? Tiga hal inilah jemaah yang orang sering berlebihan, yang sering israf dalam busana ya. Punya sendal kadang-kadang 5, punya sepatu kadang-kadang 7 ya, punya baju satu lemari nggak cukup jemaah rahimakumullah. Masya Allah ya, saya pernah ke rumah orang kaya ya gitu, dia punya kamar jemaah, kamar itu khusus untuk busana dia, koper ya, baju-baju ya, pokoknya semua dia beli keluar negeri itu ya. Kadang-kadang nggak ngerti apa gunanya ya. Nanti kalau saya ke sana itu pasti ada dikasih ya barang-barang, mau nggak nih, apa nih, ini jaket nih ya, kalau saya mau saya ambil, kalau saya mau ya udah. Nah jemaah ya, jadi tiga ini yang suka berlebih-lebihan, baju, makan, minum ya. Anak-anak kita sekarang jemaah itu di pinggir jalan tuh banyak sekali sekarang minuman kekinian
itu gula semua itu. Rame bener, antri orang jemaah. Ya Allah. Ya, apalagi makanan orang jajan ya Allah jemaah. Ya, luar biasa banyaknya sekarang jemaah. Ya, apalagi sekarang Krismon begini orang banyak kena PHK. Ya, sekarang itu di kompleks saya itu tiap 5 meter, tiap 3 meter tuh ada yang jualan, rapat-rapat banget itu sekarang ini jemaah. Ya. Innallaha la innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka alias benci, Pak. Kalau nggak suka ya benci. Allah itu benci orang-orang yang israf, yang berlebih-lebihan. Nah, apalagi kata Nabi, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah suka pada kalian 3, benci pada kalian 3. Bahas yang bencinya aja. Wa yakrahu lakum, Allah benci kalau kalian itu ila wa qala. Ya, Allah itu kamu itu kalau bertindak tuh katanya, nggak ada dalilnya. Ya, katanya. Apalagi wakas 100 soal, banyak bertanya. Ini bukan nanya biasa jemaah ya, nanya yang nggak beres. Nanti kita akan ada bahasan sendiri. Wa idha'atul mal, buang-buang harta kamu baik dengan israf ataupun dengan tabzir. Ya, baik. Selanjutnya, orang yang boros itu jemaah berdosa. Ya, israf aja berdosa, apalagi tabzir. Gimana saya taunya dosa? Ini ada doanya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang berlebih-lebihan. Berarti jemaah, kalau kita minta ampun pada dosa yang berlebih-lebihan, memang ada dosa di situ. Ya. Ada dosa dalam berlebih-lebihan. Jadi jemaah, kalau Anda makan kebanyakan, ya ngumpulin makan banyak-banyak jemaah, Anda bersikap berlebihan, jangan kira Anda nggak dapat dosa jemaah. Ya. Anda beli baju kebanyakan jemaah, jangan kira nggak dosa jemaah. Ya. Anda jalan-jalan jemaah yang sangat mahal, masya Allah jemaah. Ya, orang kadang-kadang healing tuh mahal banget. Ya, sekali jalan-jalan ya habis 10 juta, 20 juta, ya Allah jemaah. Ya. Dihisap nggak ditunggu? Iya. Nanti jemaah dihisap, ada dosanya di situ. Nah, ya, makanya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dzunubana, dosa kami, wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang berlebih-lebihan, wasabit aqdamana, ya, dan kukuhkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Baik, selanjutnya, orang yang boros itu jemaah mudah diganggu setan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atizal qurba, berikan hak orang-orang dekat, kerabat dekat, ya, haqqahu wal miskin, orang-orang miskin, wabnas sabil, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, wala tubazzir tabzira, jangan kamu mubazir. Ya. Jadi jemaah, ngasih kerabat dekat itu juga banyak mubazirnya. Ya. Itu ada keluarga saya itu, kalau jauh tapi ya, orang kaya, suaminya mantan kepala pajak, ya, kepala pajak daerah Kalimantan, ya lumayan, ya kaya. Jadi jemaah, kalau ada keluarganya mau kawin, kemudian mau kawin sederhana, kawinnya keluarganya maunya di rumah, ya pakai terpal aja lah, gitu ya. Kata jangan, malu-maluin kita kan keluarga begini, ya. Sama dia jemaah di pestaan di gedung. Bukan cuma di gedung, cateringnya biar saya bayarin, dibayarin jemaah. Itu sudah berapa saudara itu. Ya. Akhirnya jemaah sekarang gimana? Bangkrut. Jadi si istri ini kan kerja di sebuah perusahaan, ya. Karena untuk memenuhi sifat tabzirah jemaah, karena dia bendahara, ya, bendahara kepala keuangan di perusahaan itu, pakai duit perusahaan, dikit. Nah jemaah, begitu pensiun, ya, dihitung semua, ternyata jemaah 5 miliar nggak bisa balik, ya. Disitalah semua aset-asetnya, ya, semua aset-aset disita semua. Nah seperti itu jemaah. Jadi wala tubazir tabzira, jadi untuk keluarga dekatnya awas hati-hati jemaah, banyak yang tabzir di sini, ya, banyak yang tabzir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, mubazir itu saudaranya setan, bukan temannya jemaah, saudaranya setan. Mubazir itu saudaranya setan. Wa kana syaiton li rabbi kafura, setan itu kufur terhadap Tuhannya, ingkar terhadap Tuhannya. Ya. Gimana cara diganggu setan jemaah?
yang pertama jemaah, setan itu nyuruh kita mubazir, lalu membuat kita jadi fakir. Ada nggak orang jadi fakir gara-gara mubazir? Banyak jemaah. Ya. Jadi fakir gara-gara mubazir. Ada ya, saudara teman saya. Ya, dia jadi jemaah, dia pengen wirausaha, bagus wirausaha. Ya, cuman mesti punya bakat. Ya. Saya itu pengen dagang, ya nanya ke Pak Koiman, jangan tat, gitu. Jangan tat katanya. Ya mungkin beliau lihat saya kurang bakat kali, ya, ya bener, ya cepat kasihan sama orang, ya kemudian nggak bisa nawar, ya sudah kalau begitu, ya, jangan, ya. Jadi jemaah buat manusia jadi fakir. Si pensiun Pertamina pengen bisnis, ya, akhirnya ngambil pensiun dini, dapat pesangon. Nah jemaah, namanya orang lihat duit banyak. Sekian ratus juta atau semiliar atau lebih, wah duit banyak, akhirnya sebagian pakai buat modal, sisanya gimana? Pakai dulu lah kita silaturahim. Jemaah kemana? Ke Medan silaturahim, naik pesawat, sekali-sekali lah kita senang-senang dulu, mumpung duit ada, ya anaknya nggak, sekali-sekali lah, akhirnya jemaah sekali-sekali, akhirnya duit habis, bisnis nggak jalan, ya jemaah akhirnya nyalahkan sana, nyalahkan sini. Akhirnya sekarang sudah diambang perceraian. Masya Allah jemaah rahmatullah. Makanya kata Nabi, maniktasoda aghnahullah. Siapa yang hemat, Allah akan memberikan kekayaan padanya. Ingat jemaah, ya hemat bukan kikir. Ya, hemat itu penuhi kebutuhan pokok. Ya. Lewat dari itu Anda harus berpikir. Ingat ya, penuhi kebutuhan pokok. Lewat dari itu Anda harus berpikir. Ya. Kalau misalnya handle pintu Anda rusak, ya ganti. Kalau Anda ganjel pakai kertas jemaah atau pakai kain, pikir, ya gitu. Tapi selewat dari itu jemaah, ya handle pintu Anda beli yang dari emas, itu sudah israf. Hati-hati jemaah rahimahumullah. Apalagi waman bazzaro afqarahullah. Siapa yang mubazir, Allah akan bikin dia fakir. Waman tawadhu'a, siapa yang tawadhu, rendah hati, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Waman tajabbara, ya qasamahullah. Siapa yang congkak, siapa yang sombong, Allah akan mematahkannya. Nah, itu jemaah ya, jadi hati-hati. Nah jemaah, kalau dia sudah jadi fakir, nah setan masuk lagi. Yang dulunya boros, sekarang jadi fakir, setan masuk lagi. Untuk apa? Supaya dia mengungkit pemberian terhadap orang lain. Ya, orang yang dikasih sekarang udah kaya, diungkit. Apalagi nuduh orang lain menjadi penyebab hartanya habis, nuduh istrinya, nuduh mertuanya, nuduh kakaknya, nuduh adiknya. Gak apa, orang ini tuduh ya gak senang, ya marah lagi, tengkar, konflik, akhirnya jemaah rahimahullah. Apalagi mengemis atau merengek pada manusia untuk memberikan bantuan. Nah jemaah, ini tindakan memalukan. Ya, dulunya boros, sekarang bangkrut, akhirnya merengek-rengek sama orang. Apalagi melakukan kejahatan untuk mendapatkan harta secara instan. Apa? Merampok, ya. Apalagi ya membungakan uang dan sebagainya. Baik. Yang kedua jemaah, cara setan itu untuk ngerjain orang-orang yang boros, yang pertama menipu untuk menguras hartanya, misalnya ngajak berbisnis atau investasi. Ya. Banyak jemaah setan-setan yang ngajak orang-orang boros untuk investasi. Sekarang ya Allah jemaah, koperasi-koperasi itu ya koperasi sudah triliunan sekarang, masya Allah. Ya, nawarkan investasi, ya nanti dapat margin, ya sekian persen sebulan. Naruh orang jemaah 250 miliar, 500 miliar, ambles semua duitnya jemaah rahimahullah. Dari mana itu jemaah? Dari setan. Nutup akal sehatnya. Apalagi ngajak melakukan perbuatan tercela, pakai narkoba, nyoba prostitusi, semua itu jemaah orang-orang boros sebenarnya. Ya. Walaupun jemaah dia nggak soleh sebenarnya, tapi kalau dia nggak boros juga nggak mau dia. Ya. Cuman kalau sudah boros, nah itu. Apalagi memasarkan produk-produk yang tidak ada manfaatnya untuk nguras hartanya. Nah, mohon maaf jemaah, yang kayak gini itu biasanya banyak yang iming-iming produk kesehatan biasanya. Nawarkan jamu ini, nawarkan kalung, nawarkan gelang, nawarkan ikat pinggang, nawarkan topi, nawarkan macam-macam jemaah rahimahullah. Ya,
asuransi bodong, sekolah, kursus, jalan-jalan, sebagai jemaah rahmatullah ya. Nah jemaah, Nabi kita ngajarkan kita sikap pertengahan ya. Ini mana sih? Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ngajarkan kita sikap pertengahan di antara dua kutub ekstrim, antara boros dan kikir. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman", hamba-hamba Allah, ini panjang ya, cuman saya potong ya ke yang terkait dengan pembahasan kita. "Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Ya. Kalau dia infak, dia keluarkan uangnya enggak berlebihan dan juga tidak kikir. Wa kana baina zalika qawama, dan di antara itu ya secara wajar. Nah jemaah, sudah saya kasih tahu, jadi jangan bingung lagi ya. Gimana batasnya? Ya batasnya tunaikan semua kewajiban. Setelah itu jemaah, di luar itu mikir-mikir lagi, mikir 10 kali ya, keluarkan nggak nih ya, nah, gitu ya. Thayyib. Apalagi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, jangan kikir banget kamu ya. Wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu ulurkan ya seulur-ulurnya, jangan seboros-borosnya. Fataquda maluman mahsura. Lalu kamu akan terduduk ya. Fataquda, taquda itu duduk jemaah ya. Maluman mahsura, dengan menyesal ya dan merasa tercela. Jadi jemaah rahmatullah, kita itu pinter-pinter ya, mesti banyak belajar ekonomi dari pengalaman kita sendiri ya, melihat orang lain ya. Tayyib. Lalu kita juga dilarang ekstrim oleh Nabi kita jemaah ya. Kata Nabi, innakum lan tanalu hadzal amr, kamu nggak bisa melaksanakan agama ini bil mubalaghah, dengan memaksakan diri, dengan ekstrim. Wa khairat dinikum al yusra, yang sebaik-baik urusan agamamu adalah yang mudah jemaah. Nabi kita ngajar kata jemaah supaya tidak jadi ekstrim, supaya kita benar menata hidup, menata keuangan kita ya. Baik jemaah, silakan, ada pertanyaan nih, sudah syuruh waktunya. Silakan jemaah, silakan. Udah Pak, katanya 56 tuh. Oh cepetan ya? Silakan. Ini masih banyak dalilnya ya. Baik, baik. Arisan Pak. Jadi Pak, kita itu memang untuk silaturahim memang butuh modal ya. Kita butuh modal. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kata Nabi ahabbul a'mal ya ba'da ada'il faraid, amal yang paling Allah cintai setelah menunaikan yang wajib adalah sururun tudkhiluhu alal muslim ya, menyenangkan orang muslim. Jemaah menyenangkan orang itu harus pakai modal gitu ya, gitu ya Pak ya. Cuman itu Pak, maksudnya jangan berlebihan ya. Orang banyak jemaah arisan ya, makannya prasmanan, kayak orang kawin jemaah, prasmanan. Nah jemaah, kalau mau kumpul silaturahim ya, arisan kan alasan kita untuk kumpul, silahkan. Cuman Pak, dipikir-pikir jangan sampai tabzir. Nah itu ya, jangan sampai tabzir, jangan sampai israf gitu Pak ya. Jangan sampai israf dalam makan. Sebenarnya arisannya nggak apa-apa, yang dalamnya itu Pak ya, pernik-perniknya itu, pernik-pernik arisannya itu yang banyak israf di situ ya. Ya mboknya kalau kita makan ya kan, arisan misalnya jam ya, arisannya diusahakan Pak, arisan itu pas jam-jam makan kalau mau makan Pak. Kalau nggak makan ya, misalnya arisan itu jam 10 ya nggak usah makan jemaah, jam 9, jam 10 ya makan kue-kue aja. Kenapa harus makan berat ya, kan gitu. Di Mesir, di Saudi ya, itu Pak pernikahan pun ya, kalau nggak orang kaya banget Pak ya, itu nggak makan jemaah, cuman kasih kue. Kenapa kita harus makan ya ketika pesta pernikahan? Nah ini jemaah, banyak yang tabzir ya, pernik-pernik pernikahan itu jemaah ya, apa janur-janurnya segala, banyak yang tabzir ya, es dilukis Pak,
tabzir, mohon maaf, ya. Itu ngapain sih Pak? Ya, bunga banyak Pak, bunganya ya Allah jemaah. Ada tuh orang yang sekarang udah ditangkap gara-gara korupsi itu ya, jemaah. Orang datang ke kita jemaah, malah kita yang dikasih apa? Dikasih iPod. Iya Pak ya, kasih iPod. Ini yang banyak tabzir jemaah, hati-hati sekali kita itu ya. Ini dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dosanya. Ya itu orang pegawai MA itu ya, yang ngasih iPod itu. Hati-hati jemaah. Saya itu belum nikah, ya memang saya juga nggak kasih contoh yang baik. Nikah saya memang di gedung dan besar-besar juga jemaah. Cuma bukan maunya saya. Saya udah bilang ke orang tua saya, Pak, saya ini selama kuliah saya udah nabung, saya ceramah, saya bilang, ya tabungan papa juga, mohon maaf, kiriman papa pun saya tabung. Jadi ini saya cukup nih, cukup buat apa? Cukup untuk beli mahar sama beli kambing 2 ekor. Ya, saya bilang Pak, kita ini aja Pak ya, papa tambahin dikit aja lah untuk beli nasinya, untuk beli berasnya, kambing saya bilang gitu. Sudah akhirnya, nih ada istri saya nih, ya saksinya. Ya, begitu lamaran, ya ditanyain sama calon mertua, dulu masih calon, sekarang sudah mertua, sama calon. Nanti nikahnya mau tanggal berapa? Saya bilang ya mungkin September lah, habis saya wisuda. Oh udah deket dong. Ya. Kalau udah deket itu kita mesti mikirkan, mesti cepet nih. Kenapa? Untuk nyewa gedungnya, nyewa cateringnya. Nah diam aja kita udah. Begitu pulang ya. Kata orang tua saya, tuh denger gak kamu calon mertuamu? Mau nyewa gedungnya, nyewa cateringnya, gak bisa katanya. Nah sudah kamu simpen aja lah untuk kamu ke Timur Tengah nanti. Gitu Pak. Ya, sebenarnya saya nggak mau jemaah rahimakumullah. Ya, ini sekarang itu ada yang enak sekarang. Kan KUA itu kan besar tuh sekarang itu, luas. Ya, kan udah akad di KUA, kemudian ajak aja makan di restoran atau pakai nasi kotak. Banyak jemaah yang nyarang seperti itu. Kere, nggak usah mikir jemaah. Orang bilang kere, yang penting udah kawin. Ya, daripada banyak jemaah orang ngutang untuk nikah. Supaya ini kok dari arisan ke masih nikah, ya apa ya, masih masuk bahasannya. Orang pernikahan masya Allah jemaah mengerikan, ya. Nah termasuk juga yang masukin amplop jemaah, mau sebanyak-banyak, ya 100.000 aja lah. Nah kayak kemarin nih saya nih ya, ada saudara nikah, ya. Saya lagi baik nih, lagi mood, mau masukin uang 200.000 jemaah. Udah ngisi buku nikah, ya, buku tamu, kemudian langsung mau salaman. Begitu salaman cuma di pelaminan, loh kok bukan dia? Ternyata Pak salah hari. Katanya, ya Allah nyesalnya luar. Nah itu jemaah ya. Orang kalau sudah boros, ya sudah israf, bukan orang, sudah israf, ya sudah boros, yang israf, ya. Akhirnya nyesel. Mau saya korek lagi tuh jemaah dari kota itu baru kemarin nih. Ya, saya korek lagi, aduh nyeselnya. Sudah ternyata jemaah itu kan acara di Bilimun. Ya di Bilimun ada Masjid Baitul Salam. Ternyata harinya hari Ahad. Ya saya datang hari Sabtu. Sudah karena salah, makan banyak-banyak aja lah. Gitu Pak ya. Kita jadi hati-hati kita ya. Kita boros akhirnya nyesel gitu. Ya besoknya kasih juga akhirnya, masya Allah. Ya, baik Pak, silakan lagi. Ada pertanyaan tentang boros ya? Silakan. Baik Pak, sudah Pak ya? Sudah ya. Baik jemaah rahimakumullah ya. Ini saya luar biasa, saya sangat berbesar hati nih. Jemaah kita tambah banyak sekarang nih, luar biasa. Ya, tambah banyak jemaah sekarang ini. Ya, saya hitung mungkin sekitar 60-70 Pak ya. 60-70 ya, luar biasa. Ini gara-gara dikasih makan atau bener pengen taklim Pak? Dua-duanya Pak ya, bergabung ya. Makanya saya bilang Pak tadi, untuk mengambil hati orang itu butuh modal kita ya. Mudah-mudahan orang yang memodali ya untuk meramaikan masjid kita ini ya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan, mendapat husnul khotimah. Ya saya tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil.